Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Scene lalu berlanjut ketika pasukan kerajaan ini terpaksa melawan pasukan binatang kelompok narapidana. Para suicide ini memilih memantau dari kejauhan. Melihat pertempuran yang alot, Dead meyakini pasti pemimpin komando hebat ada di belakang kelompok kerajaan. Beberapa saat sebelumnya, Cecil nggak terima jika penjara mereka diubah sesuka hati seperti ini. Tapi karena bahasa mereka nggak bisa dimengerti, para Suicide Squad itu nggak peduli dan memberontak. Hingga beruntung Flag datang. Dia meredam emosi Dead yang ingin bentrok lagi. Menurutnya, jika harus bertarung, maka mereka harus siap untuk kehilangan waktu lagi menuju portal. Bermodalkan bahasa yang dia pelajari dari para orc, dia pun segera mengambil alih acara dan berusaha bernegosiasi dengan Cecil. Alih-alih berdamai, dia justru selalu memancing amarah sang ksatria. Cecil yang emosi hampir aja meluapkan amarahnya. Beruntung, perkataan sang putri menyadarkan Cecil. Dia pun mengalah dan bersedia mengantarkan mereka menghadap Fione sang putri. Mereka terlihat takjub dengan keadaan istana. Beberapa wakil rakyat terlihat nggak suka dengan kehadiran mereka. Sesaat kemudian, sang ratu dan putrinya datang menemui mereka. Tapi Fione justru salfok dengan Harley yang baru dilihatnya. Agar lebih memudahkan komunikasi, sihir pemahaman bahasa pun ratu pasangkan. Flag segera maju dan menceritakan duduk perkaranya. Benar, mereka adalah kelompok tahanan yang gak pantas menginjakkan kaki di istana. Namun sebelum ngasih info, Flag meminta agar mereka dibiarkan bergerak leluasa di negeri ini. Dia ngasih bocoran jika perang kali ini disebabkan oleh pergantian seluruh jajaran pejabat yang kini diisi oleh orang dari dunia luar seperti mereka. Dari cerita ini, para narapidana akhirnya sadar jika Flag adalah pemimpin yang dikhianati pasukan Suicide Squad sebelumnya, yang lebih memihak ke kekaisaran. Sang putri berkesimpulan, kelalaian manusialah yang menyebabkan kekaisaran bertambah kuat. Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, Peace berjanji akan memberikan perdamaian, asalkan mereka boleh ikut perang. Ratu pun setuju, namun menjadikan Flag sebagai jaminannya. Cecil sempat protes, tapi melihat kekuatan bertempur pasukannya, terpaksa dia nggak bisa menolak permintaan sang ratu. Sebelum berperang, mereka minta diberikan sesajen untuk mengisi perut dan barang-barang mereka yang sebelumnya disita. Kini mereka balik ke medan tempur. Karena gak diizinkan perang, mereka hanya bisa memantau dari jauh. Tapi menurut Clay, jika mereka membantu saat ini, mungkin aja pandangan Cecil pada mereka akan berubah. Tapi melihat pasukan yang ada, Dead juga menyadari kalau itu sama aja bunuh diri. Harley punya pandangan lain ketika melihat semua pasukan anjing itu terluka. Tapi mereka semua sama sekali nggak peduli. Dan dia berkesimpulan jika pasukan itu telah dicuci otaknya.
Menyadari perkataan Harley, Death yang ingat sesuatu mengajak mereka untuk mencari sang pengatur komando. Karena menemui jalan buntu, terpaksa Clay menggunakan sihirnya untuk membentuk sebuah pintu. Meski dipuji, dia mengaku bahwa ini bukanlah kekuatan aslinya. Dia pun mencoba menjelaskan pada yang lain. Setelah masuk ke dunia ini, dia merasakan ada energi sihir yang tiba-tiba muncul di diri mereka. Mereka pun segera masuk dan membereskan penjaga yang ada. Hingga akhirnya sempat terkejut karena ada pasukan kerajaan yang berhasil menyelinap, tapi faktanya dia adalah pertemuan ini mengingatkan gimana persahabatan mereka dulu. Ratch yang selalu dibully saat di penjara nyatanya hanya Death yang peduli. Mulai dari makan, gaya rambut, cara melawan, hingga masalah kejantanan, semua Death ajarkan. Tapi entah mengapa dia nggak suka dengan kehadiran mereka dan meminta para anak buahnya untuk segera menghabisi Death DKK. Death yang gak tahu masalahnya malah membuat emosi Rat makin menjadi, hingga Clay sang protagonis selalu berpikiran cerdas, dan yang terjadi nggak disangka sang gadis katana juga sampai di sana. Tapi Cecil marah karena nyatanya benteng ini adalah bagian dari kerajaan yang ingin direbut kembali. Dari istana, para pejabat yang cuma nonton doang ini pun nampak memuji keputusan sang ratu. Selanjutnya, sang katana ngasih tahu Rat bahwa ini adalah terakhir kali dia membantunya. Rat sendiri berjanji akan membereskan Death DKK sesegera mungkin. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.